Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik adik-adik, kita lanjut ke buku 9 ya, Perang Khandaq di halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelum kita mulai, adik-adik jangan lupa sudah selesai melakukan sholat dan doakan kedua orang tua kita ya. Yuk, Zaid bin Harithah. Abdullah bin Thariq menyerang seorang pengawal dan berhasil merebut pedangnya. Dengan pedang itu, ia berusaha merebut seekor kuda. Namun orang-orang Hudail segera pulih dari rasa terkejutnya. Mereka mengambil batu dan melempari Abdullah dari belakang. Batu-batu sebesar kepalan tangan menghantam tubuh dan kepala sahabat mulia itu. Abdullah jatuh bersimbah darah. Ia gugur dalam keadaan yang sangat diimpikan setiap muslim. Syahid membela agama. Kedua tawanan yang lain terus dibawa ke Mekah dan dijual. Zaid bin Adasinah dijual kepada Sofwan bin Umayyah. Aku akan membunuhnya sebagai balasan terbunuhnya ayahku di tangan mereka. Geram Sofwan dengan mata menyala-nyala. Ayah Sofwan, Umayyah bin Khalaf, dibunuh Bilal bin Rabah dalam perang Badar. Nastas, panggil Sofwan keras-keras. Seorang budak berbadan tegap datang. Siksa dan bunuh orang ini. Perintah Sofwan kepada Nastas. Bawa dia ke tempat di mana semua orang bisa melihatnya. Zaid pun diseret-seret melalui jalan-jalan Mekah. Sebagian orang menyoraki dan mencemoohnya. Sebagian yang lain menaruh kagum dalam hati melihat ketabahan Zaid. Tidak terlihat sedikit pun rasa takut di wajah Zaid. Di tengah siksaan itu, Zaid tetap tampak berwibawa dan teguh seperti bukit cadas. Di tempat Zaid akan dibunuh, Abu Sufyan datang mendekat. Zaid, orang segagah engkau tidak pantas mati begini, ujar Abu Sufyan. Bersediakah engkau memberikan tempatmu itu pada Muhammad? Dialah yang harus dipenggal lehernya, sedang engkau dapat kembali kepada keluargamu. Zaid menatap Abu Sufyan seakan heran dengan pertanyaan itu. Tidak, jawab Zaid. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempatnya sekarang ini akan menderita karena tertusuk duri sekalipun, sedang aku ada di tempat keluargaku, aku tidak akan rela. Abu Sufyan terpana. Sambil menggeleng kagum ia berkata, belum pernah aku melihat seseorang begitu mencintai sahabatnya sedemikian rupa. Seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Zaid pun dipenggal, ia gugur sebagai syahid yang memegang teguh amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekuat-kuat ikatan iman. Diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekuat-kuat ikatan iman adalah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik tersayang, kalau berteman, bermain bersama dengan teman-teman kalian, usahakan adik-adik bermain dan berteman itu karena Allah ya adik-adik ya. Terus kalau bertengkar, segera kalian memperbaiki diri karena setiap yang diniatkan karena Allah itu tidak akan memberatkan hati kalian ya adik-adiknya, akan timbul rasa kasih sayang dan rasa ikhlas. Oke, lanjut. Hubaib bin Adi. Bagaimana dengan Hubaib bin Adi? Saat itu ia sedang berada di dalam penjara.
Orang-orang Mekah menyeretnya keluar untuk disalib di hadapan umum. Sebelum naik ke kayu salib, Khubaib bertanya, "Dapatkah kamu membiarkan aku sekedar melakukan sholat 2 rakaat?" Permintaan itu dikabulkan. Khubaib melakukan sholat 2 rakaat dengan baik dan sempurna. Setelah sholat, ia membalikkan badannya menghadapi semua orang, lalu berkata, "Kalau bukan karena kamu akan menyangka aku sengaja memperlambat karena takut dibunuh, niscaya aku masih akan sholat lebih banyak lagi." Khubaib bin Adi, adik-adik, nih ya. Setelah itu orang-orang Quraisy menaikkannya ke atas tonggak kayu. Dengan mata sayu, Khubaib memandangi orang-orang yang menontonnya sambil berseru, "Ya Allah, hitungkan jumlah mereka itu. Binasakan mereka dalam keadaan tercerai-berai. Dan jangan biarkan hidup seorang pun." Mendengar suara yang keras itu, para penonton gemetar. Sebagian dari mereka bahkan merebahkan diri seolah-olah takut terkena kutukan. Sesudah itu, Khubaib dibunuh. Adik-adik tersayang, seperti halnya Zaid, Khubaib pun gugur sebagai syahid yang memegang teguh amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Dua roh suci itu kini melayang memasuki surga yang dijanjikan. Seandainya mau, tentu saja mereka dapat menyelamatkan diri mereka. Keduanya tinggal berkata bahwa mereka akan kembali ke agama nenek moyang dan orang-orang Quraisy akan bersenang hati dan menerima para prajurit segagah mereka. Namun, keyakinan keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian sudah sedemikian tinggi. Keimanan mereka sudah sekokoh karang dan tidak bisa lagi dikikis oleh siksaan atau tawaran harta duniawi. Mereka melihat maut bukan sebagai akhir segalanya, namun justru sebagai cita-cita hidup di dunia ini. Lagi pula, mereka yakin bahwa darah mereka yang tumpah akan memanggil-manggil saudara-saudara muslim mereka supaya memasuki kota Mekah sebagai pihak yang menang. Saudara-saudara muslim mereka akan menghancurkan berhala dan perbuatan syirik. Kesucian Ka'bah sebagai rumah Allah akan dipulihkan. Tidak lagi dengan nama berhala yang disebut, kecuali nama-nama Allah yang Maha Suci. Sebelum kita balik halamannya, kita baca dulu tentang makam Khubaib. Tidak ada seorang pun yang tahu tempat Khubaib bin Adi dikuburkan. Namun kita tahu bahwa itu tidaklah penting selama kita menyimpan nama Khubaib bin Adi di dalam dada kita. Ia hidup dalam kenangan kita sebagai seorang pahlawan yang mati syahid di kayu salib. Jadi ya, yuk kita lanjut ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berduka. Kenapa ya Rasulullah berduka, adik-adik? Yuk kita baca bersama ya. Adik-adik tersayang, rasa duka menyelimuti Madinah bagai awan yang bergumpal-gumpal. Mendung di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin membuahkan air mata duka yang membasahi pipi mereka. Penyair Rasulullah, Hasan bin Sabit, membacakan syair-syair duka untuk mengenang kepergian 6 orang syuhada itu. Beban di benak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus bertambah berat. Beliau khawatir hal seperti itu akan terulang lagi. Orang-orang Arab yang masih membenci kaum muslimin akan terdorong melakukan hal serupa pada kemudian hari. Tiba-tiba datanglah Abu Bara Amir bin Malik, seorang pemuka masyarakat di daerah Najd. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menawarkan kepadanya agar ia sudi memeluk agama yang mulia ini. Namun Abu Bara menolak. Meskipun demikian, Abu Bara tidak menunjukkan sikap yang memusuhi Islam.
Ia bahkan berkata, Muhammad, saya mempersilahkan engkau mengutus sahabat-sahabatmu ke Najd dan mengajak mereka itu menerima ajaranmu. Saya berharap banyak orang Najd yang akan memeluk Islam. Ini adalah sebuah peluang besar. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih khawatir. Beliau takut akan terjadi pengkhianatan lagi terhadap para sahabatnya. Beliau tidak bisa segera menjawab pertanyaan dan permintaan Abu Bara. Melihat keraguan di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bara pun mengerti. Saya menjamin mereka, tegas Abu Bara. Kirimkanlah utusan ke sana untuk mengajak mereka menerima ajaranmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejujuran di mata Abu Bara. Beliau juga tahu bahwa Abu Bara adalah orang yang dapat dipercaya. Ia adalah orang yang ditaati masyarakatnya. Setiap kata-katanya akan dituruti orang-orang Najd. Siapapun yang sudah pernah diberikan perlindungan oleh Abu Bara tidak pernah diganggu oleh orang lain. Berdasarkan pertimbangan ini dan peluang besar berkembangnya Islam di Jazirah Arabia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Al-Munzir bin Amr dari Bani Sa'idah. Beliau menugasi Al-Munzir memimpin 70 orang muslim pilihan untuk menyebarkan ajaran Islam di Najd. Rombongan dai itu pun berangkat dengan penuh harap akan datangnya kebaikan. Adik-adik tersayang, apakah benar mereka akan diterima dengan baik atau malah dikhianati lagi ya adik-adik ya, seperti yang ke-6 orang tersebut. Oke, lanjut ya adik-adik ya. Ini ada apa ini? Tragedi Bi'ir Ma'unah. Ketika tiba di Najd, tepatnya di Bi'ir Ma'unah, ke-70 muslim itu berhenti. Daerah itu di antara wilayah Bani Amir dan Bani Sulaim. Al-Munzir mengutus Haram bin Milhan menemui Amir bin At-Tufail, pemimpin Bani Sulaim. Haram ditugasi menyampaikan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemimpin-pemimpin Najd. Namun Amir bin At-Tufail sama sekali tidak membaca surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ia bahkan memerintahkan agar Haram bin Milhan bunuh. Setelah itu, Amir meminta bantuan Bani Amir untuk membunuh kaum muslimin yang lain. Bani Amir menolak karena mereka adalah suku Abu Bara. Mereka tidak ingin melanggar perlindungan yang diberikan pemimpin mereka sendiri. Amir bin At-Tufail cepat berpaling ke suku-suku Najd yang lain. Beberapa suku menyatakan dukungan atas pengkhianatan Amir. Dengan cepat, mereka berkumpul dan berangkat mengepung sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bi'ir Ma'unah. Adik-adik ya, seperti ini terjadi peperangan ini adik-adik. Yuk kita mulai baca lagi ya. Mulai curiga karena Haram bin Milhan tidak juga kembali, kaum muslimin di Bi'ir Ma'unah mulai meningkatkan kewaspadaan. Namun segala tindakan untuk menarik diri dari tempat itu terlambat karena dari segala penjuru prajurit Najd muncul mengepung. Segera saja kaum muslimin mencabut pedang dan siap bertarung. Pertarungan tidak seimbang segera pecah. Para dai itu bertempur mati-matian tanpa sedikit pun niat untuk menyerah. Al-Munzir yang saat itu tengah menengok ternak yang menjadi perbekalan mereka berlari dan terjun ke pertempuran. Hampir seluruh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bi'ir Ma'unah gugur kecuali 2 orang. Ka'ab bin Zaid disangka telah mati. Namun begitu pasukan Najd pulang, Ka'ab bangun dan pulang ke Madinah dengan tubuh dipenuhi luka. 1 orang lagi bernama Amr bin Umayyah. Di tengah perjalanan pulang ke Madinah, Amr bin Umayyah bertemu 2 orang yang mencurigakan. Dikiranya kedua orang itu termasuk pasukan yang menyergap dan membunuh para sahabatnya. Pada tengah malam, Amr menyerang dan berhasil membunuh kedua orang itu. Sampai di Madinah, Amr melaporkan semuanya termasuk 2 orang yang ia bunuh. Namun, kedua orang itu ternyata bukanlah musuh. Mereka justru termasuk suku Amir yang telah terikat perjanjian jiwar.
bertetangga baik dengan kaum muslimin. Ya adik-adik ya, agar kita berani. Bagaimana adik-adik? Yuk kita baca bersama ya, supaya kita sama-sama mengetahui ya. Ada beberapa jalan agar kita menjadi manusia pemberani. Yang pertama adik-adik, kalian harus rajin dan banyak berolahraga. 2. Banyak membaca riwayat para sahabat, para pahlawan. 3. Bicara terus terang, tidak mengambil muka atau terlalu banyak tenggang rasa, tetapi tetap sopan, jujur, dan teguh keyakinan. 4. Tidak percaya pada tahayul, seperti takut pada jin dan lain-lain. Yang kelima, rajin mencari ilmu yang berguna. Tuh adik-adik, kalian kalau bermain itu kayaknya berkeringat juga ya adik-adik ya. Seperti olahraga ya. Kalian jadi banyak bergerak adik-adik tersayang supaya badan kalian itu menjadi sehat. Nah, sambil olahraga kalian bisa sambil mendengarkan video ini adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Membayar diat. Adik-adik tersayang, alangkah berdukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pilu yang amat sangat terasa oleh beliau akibat pembantaian itu. Alangkah susah payahnya beliau menahan duka dengan cita. Dengan lirih, beliau berkata, "Ini adalah tanggung jawab Abu Bara. Sudah sejak semula aku berat hati dan khawatir sekali." Abu Bara juga sangat terkejut. Ia terpukul sekali dengan pengkhianatan yang dilakukan Amir bin At-Tufail. Abu Bara merasa amat terhina. Tidak disangkanya Amir bin At-Tufail melanggar perlindungan yang diberikannya kepada kaum muslimin. Tindakan itu sama dengan mencoreng arang di dahi Abu Bara. Anak Abu Bara sangat memahami perasaan ayahnya. Pemuda bernama Rabi'ah itu bangkit. "Aku akan menghukum Amir bin At-Tufail dengan kedua tanganku sendiri." Setelah berkata begitu, Rabi'ah pun pergi sambil memanggul tombak. Sampai di tempat Amir bin At-Tufail, Rabi'ah menghampiri orang itu dengan mata menyala. Tanpa sempat dicegah siapapun, Rabi'ah menghantamkan tombaknya dan Amir bin At-Tufail pun rubuh. Begitu dalamnya duka cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kematian para sahabatnya, sampai selama 30 hari penuh beliau terus mendoakan mereka. Dalam doa yang dibacakan setiap selesai sholat subuh itu, beliau juga berdoa, semoga Allah mengadakan pembalasan terhadap mereka yang telah membunuh para sahabatnya. Namun di tengah duka itu yang begitu mendalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa untuk berbuat adil. Begitu mendengar bahwa ada 2 orang sahabat kaum muslimin yang terbunuh di tangan Amr bin Umayyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera berkata, "Engkau telah membunuh 2 orang. Berarti aku harus membayar diat, uang tebusan kepada keluarganya." Adik-adik tersayang, peristiwa Bi'ir Ma'una ini menimbulkan keberanian di hati musuh-musuh kaum muslimin. Di Madinah, gugurnya para sahabat Rasulullah itu membuat orang-orang Yahudi Bani Nadir semakin berani. Padahal setelah Bani Qainuqa terusir, Bani Nadir lebih memilih diam karena dicekam ketakutan. Namun setelah perang Uhud dan tragedi Bi'ir Ma'unah, mereka mulai bertindak lancang. Bahkan mereka menunggu kesempatan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tanpa mereka duga kesempatan itu segera datang. Kita bacakan ini bersama-sama ya adik-adik. 7 keistimewaan. Dari At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Orang yang mati syahid mendapat 7 keistimewaan di sisi Allah. Diampuni dosanya bersama tetesan darah pertama yang keluar. Kedua, ditunjukkan tempat duduknya di surga. 3, dilindungi dari siksa kubur. 4, merasa aman dari ketakutan terbesar. 5, dipakaikan pada kepalanya mahkota kemuliaan. 6, dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan 7, memberi syafaat 70 orang kerabatnya. Masya Allah. Banyak sekali ya adik-adik ya keistimewaan orang yang mati syahid. Oke, lanjut ya. Pengkhianatan Yahudi. Tuh ya, pengkhianatan Yahudi karena Yahudi sudah mulai berani sama Rasulullah ya adik-adik ya. Adik-adik tersayang, sesuai dengan perjanjian antara kaum muslimin dan orang Yahudi, Bani Nadir diharuskan ikut membayarkan diat yang harus dibayar kaum muslimin kepada keluarga orang yang terbunuh dari Bani Amir. Karena itulah Rasulullah SAW datang ke tempat Bani Nadir di Kuba. Beliau disertai 10 sahabat terkemuka, di antaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah sholat berjamaah di Masjid Kuba, Rasulullah SAW dan rombongannya memasuki perkampungan Bani Nadir. Setelah mengetahui maksud kedatangan beliau, orang-orang Bani Nadir menunjukkan wajah yang manis. Kami akan membantumu, wahai Muhammad. Sekarang duduklah di sini, biar kami menyiapkan dulu keperluanmu. Rasulullah SAW dan para sahabatnya duduk di tepi rumah beratap tinggi milik salah seorang Yahudi. Sementara itu, bukannya menyiapkan uang untuk membantu membayar diat, orang-orang Yahudi malah berkasak kusuk. Tidak ada lagi kesempatan sebagus ini untuk membunuh Muhammad, ujar salah seorang pemuka Yahudi. Engkau benar, ujar seorang Yahudi lain dengan mata berkilat. Pada waktu lain, sangat susah membunuh Muhammad karena ia selalu berada di tengah-tengah sahabatnya. Kini justru Muhammad datang ke tengah kita. Jika kita biarkan kesempatan ini akan berlalu begitu saja. Akhirnya, orang-orang Yahudi itu sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun, bagaimana cara kita membunuh dia? Tanya seseorang kebingungan. Semua terdiam sejenak. Lalu seseorang yang berwajah licik berjalan mengambil batu penggilingan yang besar dan berat sambil berkata, siapakah di antara kalian yang mau mengambil batu penggilingan ini? Lalu naik ke atap rumah dan menjatuhkannya ke kepala Muhammad sampai remuk. Majulah seseorang yang paling jahat di antara mereka, Amr bin Jahsy. Aku. Jangan lakukan itu, cegah Salam bin Mishkam. Rupanya ia satu-satunya orang yang berpikiran jernih di tempat itu. Demi Allah, Allah pasti memberitahu Muhammad tentang rencana kita. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian antara kita dan dia. Namun, yang lain tidak peduli. Mereka tetap menjalankan rencana jahat itu. Sopan santun kepada Rasulullah SAW. Allah memerintahkan agar di belakang nama Rasulullah bisa diucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepadanya. Ucapan itu adalah ungkapan rasa terima kasih atas jasa beliau yang begitu besar. Tuh ya, jadi adik-adik kalau mendengar nama Muhammad disebut atau Rasulullah, kalian menjawab ya adik-adik ya, ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita juga mendapatkan berkahnya ya adik-adik ya. Karena tadi artinya apa nih? Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam
senantiasa Allah limpahkan kepadanya. Nah, begitu ya adik-adik ya. Selain kita dapat pahala, kita juga mendapatkan berkah. Juga kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan adik-adik betapa besar jasa beliau terhadap agama ini ya. Yuk kita mulai ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamat. Nah, selamat dari ancaman orang-orang Yahudi tadi ya. Bagaimana caranya adik-adik? Yuk kita baca lagi. Adik-adik tersayang, Jibril turun memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana jahat itu. Seketika itu juga beliau bangkit dan pergi dengan cepat seolah-olah ada suatu keperluan. Para sahabat yang menyertai beliau sama sekali tidak diberitahu apa-apa. Karena itu mereka menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali. Kini giliran orang-orang Yahudi yang kebingungan, mendadak saja rencana mereka gagal. Karena itu, mereka bermanis-manis wajah kepada para sahabat yang menunggu untuk menghilangkan kesan buruk. Setelah lama menunggu, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk pulang mencari beliau. Mereka menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berada di Masjid Madinah. Ya Rasulullah, tiba-tiba saja Tuhan pergi, sedangkan kami tidak menyadari, kata para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu rencana jahat Yahudi Bani Nadir terhadap dirinya. Beliau pun memanggil Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan pesan beliau kepada Bani Nadir. Muhammad bin Maslamah berkata di hadapan orang-orang Yahudi, "Tinggalkan Madinah dan jangan hidup bertetangga denganku. Ku beri waktu 10 hari. Siapa saja yang masih kutemui setelah itu akan kupenggal lehernya." Bani Nadir pun tercekam rasa takut dan bingung. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain menyiapkan diri untuk pergi. Mereka mulai mengemas barang-barang di atas unta-unta ketika Abdullah bin Ubay datang. Gembong orang-orang munafik itu berkata, "Kuatkan hati kalian, bertahanlah, dan jangan tinggalkan rumah kalian. Aku mempunyai 2.000 orang yang siap bergabung di benteng kalian. Mereka siap mati demi membela kalian. Jika kalian diusir, kami juga akan pergi bersama kalian. Dan sekali-kali, kami tidak akan patuh kepada seseorang untuk menyusahkan kalian. Jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Orang-orang Bani Quraizah dan sekutu kalian dari Ghatafan tertentu juga akan mengulurkan bantuan kepada kalian." Mendengar ini, orang-orang Bani Nadir pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Rasa percaya diri mereka bangkit dan mereka pun siap bertempur. Nih adik-adik, yuk kita baca pelanggaran perjanjian. Tindakan Yahudi Bani Nadir adalah pelanggaran perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dari Al-Quran disimpulkan bahwa 1. Kaum muslimin harus menyatakan perang dengan pihak yang berkhianat pada perjanjian. 2. Kaum muslimin harus membatalkan perjanjian dengan pihak yang terlihat patuh pada perjanjian tetapi terus-menerus merongrong dan menimbulkan bahaya. Terus nih deh, Bani Nadir terusir. Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, mengirimkan utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan, "Kami tidak akan keluar dari tempat tinggal kami. Berbuatlah menurut kehendakmu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bertakbir dan berangkat ke perkampungan Bani Nadir. Bendera pasukan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sedangkan pemerintahan Madinah dipercayakan kepada Ibnu Ummi Maktum. 12 malam lamanya pasukan muslim mengepung dan bertempur. Orang-orang Bani Nadir bertempur dengan gigih dari rumah ke rumah. Setiap kali sebuah rumah sudah tidak bisa dipertahankan, mereka robohkan rumah itu dan mundur ke rumah berikutnya. Namun,
bantuan yang dijanjikan Abdullah bin Ubay tidak juga tiba. Untuk lebih menekan lawan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar para sahabat menebangi dan membakar kebun-kebun kurma Bani Nadir. Orang-orang Bani Nadir memprotes keras. Muhammad, Tuhan melarang orang berbuat kerusakan. Tuhan cela orang yang berbuat begitu. Akan tetapi, mengapa pohon-pohon kurma ditebangi dan dibakar? Kemudian, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab kata-kata Yahudi itu. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di pokoknya, maka semua itu adalah atas izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Setelah itu, pertempuran tidak berlangsung lebih lama. Semangat orang-orang Yahudi pun luruh, berserakan seperti dedaunan kering. Mereka pun membuat pernyataan menyerah. Muhammad, kami siap hengkang dari Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi mereka kesempatan untuk pergi dengan membawa segala harta yang dapat dimuat ke atas seekor unta. Sisanya disita kaum muslimin, termasuk senjata dan perlengkapan perang. Sebanyak 50 baju besi dan 340 bilah pedang menjadi milik kaum muslimin. Hanya 2 orang Yahudi yang memeluk Islam, Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab. Harta kedua orang ini dikembalikan kepada mereka. Tuh adik-adik, nih ya. Tuh gambarnya tuh. Nih hasil sitaan dari orang-orang Yahudi yang pergi meninggalkan Madinah. Meneruskan permusuhan perang Bani Nadir ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah, Agustus 625 Masehi. Setelah terusir, Bani Nadir pindah ke Khaybar. Dari sana mereka meneruskan tindakan memusuhi kaum muslimin dengan gigih. Merekalah yang kemudian menghasut dan mendorong Quraisy mengerahkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang Madinah. Oke, baik adik-adik tersayang. Kita sudahi dulu membaca buku Muhammad Teladanku ya adik-adik ya. Nah, besok kita lanjutkan lagi. Cukup sekian dulu ya adik-adik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.